berpesan, saya bangga insya Allah nanti ke depan di Darit ini akan ada pondok-pondok pesantren. Amin. Cuma juga jangan sampai salah. Biasanya ini pondok pesantren, Pak. Maaf. Ini sebagai alternatif terakhir orang tua ketika anak nggak diterima di negeri. Daripada kau bandel, susah diatur, baru dah taruh di pondok pesantren. Ya Allah, seolah-olah nggak ada rasa bangga lagi, Pak, sekarang orang tua dengan pesantren. Seolah-olah pesantren itu sekarang tempat pembuangan anak-anak nakal. Kita sering lupa, Pak, bahwa baginda Nabi mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3, Pak. Apa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh, Pak. Loh, kalau anak kita nggak didik jadi menjadi anak yang soleh, maka jangan salahkan anak-anak kita nanti ketika bapak ibu meninggal dunia, masuk ke dalam kubur bapak ibu nanti yang ngajiin pakai handphone, yang ngajiinnya MP3. Kenapa? Karena anak kita nggak bisa mengaji Al-Quran. Ayo bapak ibu, kalau memang insya Allah apapun kalau yang baik-baik di mata Allah, insya Allah akan kabulin. Mudah-mudahan pesantren itu bisa berdiri dengan bangga di Darit tercinta kita ini. Amin. Cuma jangan sampai lupa, baginda Nabi juga menekankan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Bukan pesantren nyatanya, tapi rumahlah cikal bakal anak kita soleh atau soleha. Bu, kah benar menyaut, saya heran. Ngantuk? Sampai jam berapa ngaji, Bang? Jam 2. Ini ngundang apa ngontrak? Ngontrak. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berharap kita di Darit punya anak yang soleh dan soleha, Pak. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita di Darit ini punya generasi muda yang Qur'ani. Sedangkan kita sebagai orang tua tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan ingat, jangan pernah berharap masjid dan musola akan ramai diisi oleh anak-anak mudanya kalau kita sebagai orang tua tidak mau mengajak anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid dan musola yang ada di Darit tercinta kita ini. Ayo kita tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita, ya Bu. Di mana Al-Quran sering mengingatkan kepada kita, sering kita ulang-ulang ayat ini. Apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Setelah dirimu sudah kau jaga, jagalah keluargamu. Setelah keluarga sudah kita jaga juga, jagalah orang-orang yang ada di sekitaran kamu dari siksa api neraka. Ayo, jadi yang terbaik, ayo kita bentuk dulu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, guna untuk menumbuhkan dan mensuburkan generasi-generasi muda yang soleh dan solehah. Mumpung di tempat kita Darit ini masih banyak ulama-ulama, masih banyak fresh graduated, lulusan-lulusan baru dari pondok-pondok pesantren, yang saya yakin sanad keguruan beliau yang pernah di pesantren insya Allah mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan dalam mengambil hukum melalui terjemahan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita dalam mengenal agama kita sendiri, Pak. Banyak orang Islam
yang mengenal agama Islamnya sendiri, maaf, macam orang buta disuruh kenal gajah, Pak. Ada yang masih ingat ceritanya? Baik, saya cerita ulang ya. Bapak Ibu, ada 3 orang buta ditaruh di kebun binatang, suruh kenal gajah. Insya Allah hasilnya nggak akan ada yang sama, Pak. Kenapa? Datang orang buta pertama, laporan. Lapor, Pak. Ya. Apa gajah? Gajah itu tinggi besar macam pohon kelapa, Pak. Yang dia pegang baru kaki. Datang orang buta kedua, nggak mau kalah. Dia salah, Pak. Yang benar saya. Apa? Gajah itu tipis macam kipas, Pak. Yang dia pegang kuping. Datang orang buta ketiga, lebih ngotot lagi dari yang kedua. Dua-duanya bodoh itu, Pak. Yang paling benar saya. Apa? Gajah itu panjang macam ular, Pak. Yang dia pegang belalai soalnya. Ini loh kita, Pak, Bu. Dalam mengenal Islam, nggak ubahnya orang buta disuruh kenal gajah. Buat orang yang sudah tahu Islam secara utuh, pendapat orang buta akan diketawain saja, Pak. Tapi buat orang yang belum pernah melihat gajah, insya Allah pendapat orang buta akan menyesatkan, Pak. Ini loh bahayanya kita. Ini loh bahayanya ketika kita mengambil Al-Quran yang menggunakan bahasa sastra. Yang bahasa sastra itu terlalu luas untuk cuman mengambil hukum lewat terjemahan. Nih, begini. Bapak Ibu, bukankah setiap nabi yang diutus Allah ke dunia ini memiliki mukjizat yang sesuai dengan kondisi umatnya saat itu? Betul apa betul? Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihi salam diutus ke dunia, Pak, saat itu umat Nabi Musa lagi senang dengan hal-hal yang berbau sihir, magic. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah sesuai dengan kondisi umatnya, makanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular. Sesuai dengan kondisinya, Pak. Nabi Isa, Bu, kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Hebat lah orang Dalit, Pak. Sampai Nabi Isa pun masih kenal juga. Umur ibu berapa sekarang, Bu, rupanya? Tahu. Zauki dari cerita. Baik. Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau diutus ke dunia ini, saat itu umat Nabi Nabi Isa lagi cenderung senang dengan hal-hal yang berbau pengobatan, Pak. Karena saat itu wabah penyakit tersebar. Nabi Musa di antara mukjizatnya itu mampu membuat orang buta melihat lagi, mampu menyembuhkan penyakit sopak belang. Yang paling terhebat, mukjizat terbesar Nabi Isa, menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ya sesuai zamannya bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Pun ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia, saat itu tempat Nabi diutus adalah Jazirah Arab. Betul apa betul? Nah, saat itu abad ke-15 kemarin, hampir 15 abad yang lalu, orang Arab lagi senang dengan hal-hal yang berbau syair, sastra. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka mukjizat terbesar yang diberikan kepada beliau berupa Al-Quranul Karim. Soki, apa Nabi Muhammad nggak bisa menghidupkan orang yang mati, Soki? Bisa, Pak, atas izin Allah. Apa Nabi Muhammad nggak bisa merubah tongkat jadi ular? Bisa, Pak, atas izin Allah. Tapi kan bukan zamannya saat itu, betul? Coba bayangkan, kalau saja mukjizat baginda Nabi itu tongkat bisa berubah jadi ular, Pak, maka insya Allah sampai sekarang kita masih main tongkat terus, Pak.
Tapi Syauqi, apa enggak mungkin Nabi Muhammad memalsukan Al-Quran? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, sejarah mencatat Pak, bahwa baginda Nabi itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Logika sederhana Pak, logika sederhana. Bagaimana mungkin bisa orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis mampu menciptakan sastra setinggi Al-Quranul Karim ini? Nah, siapapun bisa Syauqi membuat sastra. Silahkan bikin sastra seperti Al-Quran. Tantangan ini sudah dilemparkan oleh Al-Quran sendiri hampir 15 abad yang lalu. Kalau kalian manusia menyangka bahwa Al-Quran itu ciptaan Muhammad, silahkan kalian buat satu ayat yang menyerupai Al-Quran. Ditantang saat itu penyair-penyair Arab. Diterimalah tantangan itu oleh penyair Arab. Mereka berlomba-lomba bikin syair seperti Al-Quran. Bahkan bikin semacam surah dalam kayak semacam Al-Quran. Judulnya pun dibuat sama seperti Al-Quran. Nama judul sastranya itu Al-Fil. Sama kan kayak Al-Quran kan? Dalam Al-Quran kan ada surah Al-Fil, betul? Tapi isinya karya sastra kafir Quraisy sama Al-Quran jauh panggang daripada isi Pak. Nih begini bunyi sastranya Quraisy Arab saat itu, para sastrawan kafir Quraisy. Al-Fil, ma huwal fil wa ma adraka mal fil wa huwa qurtubun tawil. Secara sastra benar ini Pak, belakangnya sudah berirama kan, dan itu terdiri dari satu huruf sama semua belakangnya dan berirama, soneta jatuhnya. Tapi bukan soneta Haji Oma ya, bukan, soneta sastra Pak. Baik, tapi kita lihat isinya Pak. Al-Fil, apa Al-Fil? Gajah. Ma huwal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, pernahkah kalian melihat seperti apa bentuknya gajah? Wa huwa qurtubun tawil, gajah memiliki belalai yang sangat panjang. Ini bukan sastra besar asli Pak. Ini anak TK suruh kenal gajah Pak. Sangat jauh berbeda Al-Fil dalam Al-Quran. Al-Fil dalam Al-Quran menceritakan kesombongan Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah saat itu, kemudian dihindari oleh Allah lewat perantara burung ababil. Lihat betapa bahayanya Pak, ketika kita menyaksikan bahwa Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar dari baginda Nabi, dan kita merasa kita cukup belajar Al-Quran cuma lewat berdasarkan terjemahan. Padahal di Darit ini saya yakin masih banyak guru-gurunya yang sanad keguruannya pun dalam Al-Quran mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo didik anak-anak kita. Nanti ketika pondok pesantren, jadikan masukan anak-anak kita. Untungkan Pak. Bayangkan dari 1 bercabang 7, bercabang 100 lagi. Apa kurang untungnya Pak? Investasi di jalan Allah. Syauqi, di mana-mana investasi itu harus ada jaminan Syauqi. Oh, Bapak Ibu minta jaminan, saya berikan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya kayak apa Syauqi? Baginda Nabi bersabda, orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah sungguh tidak akan pernah berkurang sedikit pun hartanya. Bahkan bal yazdad akan bertambah dan bertambah. Itu jaminan Pak dari baginda Nabi. Dan itu pula lah janji Allah dalam Al-Quran Pak, surah Al-Baqarah. Kenapa kita masih ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Syauqi, lalu investasi akhiratnya apa Syauqi? Investasi akhiratnya adalah wakaf Al-Qur'an.
Al-Quran. Apa buktinya kalau investasi akhirat wakaf Al-Quran yang paling menguntungkan, Sauki? Baginda dalam Islam diajarkan, Pak. Dalam Islam diajarkan bahwa orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Betul apa betul? Contoh, Bapak Ibu ketika di bulan Ramadan rajin memberikan takjilan untuk musafir-musafir di jalan. Kok mau? Karena kita berharap pahala puasanya musafir yang kita berikan takjilan kita dapat utuh tanpa mengurangi pahala dari musafir itu sendiri. Kita bicara Al-Quran, Pak. Kebaikan Al-Quran itu setiap hurufnya Allah akan ganti 10 kali lipat. Hadis baginda Nabi. Sauki, kamu nih ngajinya salah, Sauki. 10 mah kecil. Sholat berjamaah itu 27 kali loh, Sauki. Baik, Bapak Ibu, kelihatannya memang benar sholat berjamaah pahalanya banyak, 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul. Tapi Bapak Ibu, hitungan 27 itu satu kali sholat, bukan setiap rokaat, Pak, dibayar 27, diganjar 27. Cuma setiap sholat saja. Ketika Al-Quran baginda Nabi mengajarkan setiap hurufnya akan diganjar dengan 10 kali lipat. Bahkan ditegaskan dalam hadis tersebut, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim dalam Al-Quran itu bukan satu huruf, kata baginda Nabi. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak Ibu, bayangkan berapa banyak investasi akhirat kita nanti yang ketika Al-Quran yang kita wakafkan akan dibaca oleh para santri-santri yang siap membaca Al-Qurannya. Yang buat saya, Pak, saya nggak muluk-muluk, Pak. Baru mereka mulai membaca saja saya sudah bersyukur sama Allah. Baru mulai nih, Bismillahirrahmanirrahim, sudah selesai, tukar Quran lagi, saya udah bersyukur, Pak. Kenapa? Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, Pak. 19 kali 10 berapa? 190 huruf baru bismillahnya. Paling tidak ada 113 surah dalam Al-Quran yang menggunakan bismillah. Itu baru bismillah loh, Bu. Bagaimana ketika Al-Quran yang kita wakafkan dibaca penuh untuk mengkhatamkan? Itu baru membacanya. Apalagi ketika Al-Quran yang kita wakafkan itu dijadikan sarana untuk menghafal Al-Qurannya. Itu baru satu Quran loh, Bu. Bagaimana kalau malam hari ini Bapak Ibu nyumbang mewakafkan lebih dari 10 Al-Quran, 20, 30, bahkan 50 Al-Quran. Sauki, kamu itu ngomong gak realistis, Sauki. Apa? Kenapa kamu bisa tahu kayak begitu? Kan dosa sama pahala gak Allah kasih tahu. Nah, nih masalahnya. Bapak Ibu, bersyukurlah kita di darit ini pahala dan dosa Allah nggak kasih tampak, Pak. Kita harus bersyukur sama Allah. Kenapa? Bayangkan ketika Allah kasih tahu dosa saya, Pak. Allahu Akbar. Mungkin Bapak Ibu nggak akan ada yang mau datang ke lapangan min ini, Pak. Kok begitu? Karena dosa saya pasti jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang Bapak Ibu pernah lakukan. Saya ini cuma menang usia saja, Pak. Dosa saya menang banyak, Pak. Atau sebaliknya, seandainya pahala Bapak Ibu ditampakkan sama Allah, maka saya yakin Bapak Ibu juga nggak akan ada yang datang ke lapangan tercinta kita ini. Kenapa? Begitu mau berangkat dari rumah hujan. Udah hujan deras berhenti, alhamdulillah mau berangkat lagi, antar dulu ngelihat stok dulu pahala di lemari. Oh masih banyak, besok ajalah saya datang ke pengajiannya, pahala ini belum habis. Akhirnya sombong kita dibuatnya, Pak. Nah makanya kita harus beruntung, Pak. Kita harus beruntung bahwa dosa dan pahala Allah nggak kasih tahu. Supaya apa? Supaya bisa mengukur kita sebagaimana Sayyidina Umar mengajarkan, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri, Pak, sebelum nanti Allah yang akan menghitungnya.
Kok begitu Syauqi? Karena ketika Allah yang sudah menghitung amal kita masing-masing, maaf Bapak Ibu, tidak akan ada kesempatan diri untuk lolos dari hitungannya Allah. Bagaimana kita mau lolos dari hitungan Allah, Bu, nanti di yaumil mizan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci saat itu, tangan kita yang berbicara, kaki kita bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, Pak. Ingat, baginda Nabi pernah menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita hakikatnya pemimpin, Pak. Pak Camat memimpin di kecamatan, Pak Kades memimpin di desa, Pak Kapolsek memimpin jajarannya di wilayah kita, Bapak memimpin anak istri, Ibu memimpin anak-anaknya. Semua kita pemimpin di dunia ini, Pak. Semua kita. Dan jangan sampai lupa, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang apa-apa yang sudah dipimpinnya itu sendiri. Bukankah Sayyidina, bukankah Imam Hasan Al-Basri pernah mengajarkan, Bu, hidup di darit ini ternyata nggak lebih dari 3 hari saja, Bu. Imam Hasan Al-Basri, Pak, mengajarkan hidup di dunia ini nggak lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan pernah bisa kita ulang lagi. Betul, Bu? Bu, nih mama saya nih yang 20-30 tahun kemarin masih jadi perawan, Allah senyumnya memikat hati. Siapapun pemuda melihat langsung jatuh cinta. Betul? Kapan? 30 tahun yang lalu. Tapi tengoklah kita lewat kaca kita sekarang ini, Bu. Ya, Bu. Gigi satu persatu sudah mulai undur diri. Rambut sudah mulai banyak yang memutih. Kulit sudah mulai susah diaturnya, Bu. Tarik sini, yang sini ikut. Dorong bawah, yang atas turun. Udah serba salah, Bu. Hari esok, hari kemarin, sesuatu yang sudah lampau dan gak akan Ibu pernah bisa minta ulang lagi. Hari esok, sesuatu yang misteri dan kita gak akan tahu bisakah kita sampai di hari esok. Maaf Bapak Ibu, maaf. Kalau malam hari ini ada yang menjamin bahwa 5 menit ke depan masih ada yang hidup, angkat tangan. Ada nggak yang berani menjamin 5 menit ke depan kita masih hidup? Angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada. Loh, hidup ini kan cuma sebatas tahu-tahu, Pak. Ya, Bu, ya. Hidup ini, Pak, cuma sebatas tahu-tahu. Baru juga sholat zuhur, tahu-tahu asar. Tahu-tahu tuh, Pak. Itu tadinya masih anak-anak, kok tahu-tahu udah bawa anak. Kawan kita kemarin masih berangkat sholat berjamaah bareng, tahu-tahu sekarang sudah berangkat duluan. Hidup hanya sebuah tahu-tahu. Hari esok nggak akan pernah ada yang tahu, Pak. Misteri. Maka yang terbaik diajarkan Imam Hasan Al-Basri adalah hari ini. Mumpung kita masih bertemu di hari ini, Pak. Ingat, beraji mumpunglah kita, ruh belum berpisah dari jasad. Ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi malaikat maut saat menjemput kita. Ya, Bu. Bu, ingat, malaikat maut mencabut nyawa itu nggak pakai absen, Bu. Bu, kalau malaikat maut pakai absen, enak, Pak, mudah nunggunya, Pak. Tahun ini yang mati A, tahun depannya B, tahun depannya C, lalu D, terus E. Saya S. Abah saya Z, Pak.
berangkat duluan nyatanya Pak. Ingat Bu, maut gak pernah nunggu taubat kita. Maut juga tidak pernah menunggu amal kita banyak Pak. Maut kapanpun Allah perintahkan dia akan datang menghampiri kita. Betul Bu? Iya kan Bu? Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa Pak. Bisa apa tidak? Bisa. Apa yang gak mungkin? Atau sebaliknya Pak, saya yang belakangan. Ya kan saya yang ngomong Bu. Masa saya ngomong kudu tekor sih? Mumpung roh belum berpisah dari jasad, ayo malam hari ini itu investasi akhirat yang paling menguntungkan. Dan sekedar mengingatkan kami malam hari ini juga tidak mengambil tunai Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu malam hari ini belum ada tapi ingin membantu donasi wakaf Al-Quran, silahkan nanti Bapak Ibu angkat tangan. Insya Allah adik-adik kami yang menggunakan rompi dari komunitas Rio Indonesia Mengaji akan menyamperi dan menulis nama Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir untuk dibilang riak dalam hal berwakaf Al-Quran, karena metode wakaf itu ada dua, ada siron, ada alaniatan. Siron bagus, tapi kalau ruang lingkupnya kecil Pak. Tapi ketika kita bicara soal ghirah agama Pak, maka sudah waktunya kita harus berterang-terangan. Kenapa? Ketika mereka yang berbuat maksiat saja berani berterang-terangan Pak, kenapa kita yang berdiri di atas Al-Quran tidak berani untuk berterang-terangan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berawal dari niat, dan Allah akan memberikan apa yang sudah kita niatkan tersebut. Sauki, saya juga pengen sih Sauki wakaf yang banyak, tapi kan saya nggak punya duit. Nah Bapak Ibu ingat, yang nggak punya duit itu kita, tapi yang memberi rezeki Allah. Betul Bu? Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan? Betul apa betul Pak? Ayo, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada nggak ada. Allah tidak menciptakan kemiskinan Pak. Allah memberikan kecukupan, bukan kemiskinan. Kemiskinan mental kita Pak. Yang membuat kita miskin mental kita Pak. Kita sendiri yang membuat kita miskin. Dulu kata guru saya, orang kaya itu bukan orang yang banyak harta Pak, tapi orang kaya itu orang yang hidupnya cukup. Ya, mau beli rumah cukup, mau jalan ke Jakarta cukup, pokoknya cukup hidupnya. Orang yang miskin bukan orang yang nggak punya duit Pak. Orang yang miskin adalah orang yang hidupnya selalu kekurangan. Jadi ayo, kita mau pilih kita miskin atau kita kurang. Investasi dunia dan akhirat sudah saya ajukan ke hadapan Bapak Ibu. Kami juga nggak minta langsung tunai malam hari ini. Sebentar, panitia minta tolong tutup gerbangnya dulu. Biasanya kalau ngomongin duit atu-atu hilang nih. Ntar dulu Pak, jangan bubar dulu Pak. Baik, ayo bentuk bagaimana proses donasi wakaf pada malam hari ini kita ikuti yang seperti nanti disampaikan oleh abang saya. Saya izin untuk istirahat terlebih dahulu. Istirahat bukan langsung bubar. Silakan. Salim wa barik alaih. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wa'allimna minhuma warzuqna tilawatahu
waj'alhu lana ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sesuai dalam syariat Islam bahwa ada 3 perkara yang wajib menggunakan akad. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga wakaf. Malam hari ini Bapak Ibu ikut berwakaf berupa Al-Quranul Karim dan titipkan kepada kami. Kami atas nama dari badan penyelenggara wajib mengikat wakaf Bapak Ibu dengan acara akad wakaf. Akadnya pun gak susah. Akadnya nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami berkah dunia sampai akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan seraya dalam hati mengucap. Ini wajib diucap karena di mana-mana ada akad itu ada ijab, ada qabul. Ijab dari kami sebagai badan penyelenggara, qabul Bapak Ibu semua yang mengucapkan. Bagaimana ucapannya Soki? Cukup dalam hati mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Dan segitu saja akadnya. Saya ulang lagi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai pada kalimat berkah dunia sampai akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan, seraya dalam hati mengucap, kami ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Paham ya Pak ya? Bunda paham ya Bu? Baik, ayo Bapak Ibu, kita adakan acara akad wakaf Al-Quran di halaman Masjid Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 malam hari ini secara jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, abang-abang, para pewakif Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari komunitas Riau Indonesia Mengaji menerima wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu dan Abang titipkan kepada kami. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini, apabila niat wakaf itu ditujukan untuk orang tuanya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya lewat wakaf Al-Quran sebagai taman dari taman surga, dan lewat keberkahan wakaf Al-Quran Allah jadikan setiap huruf dalam Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan sebagai penerang dalam alam kuburnya. Yang kedua, apabila niat wakaf malam hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, buat orang tuanya, buat istrinya, buat suaminya, buat anaknya, buat keluarganya. Al-Quran sendiri menjaminkan bahwa Al-Quran wa huwa syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Ya, penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini, apabila ada yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya tanpa kurang satu apapun. Dan lewat keberkahan wakaf Al-Quran, Allah jadikan sakitnya sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, apabila niat wakaf Al-Quran malam hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, sebagai orang tua kita semua punya hajat dunia. Baginda Nabi sendiri pernah mengajarkan orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, niscaya doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan, dibaca oleh para santri-santri Al-Qurannya, apabila Bapak Ibu dan Abang sedang punya hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga Bapak Ibu lewat wakaf Al-Quran dan berkahnya sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Bi barakatil Quran
lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli mawjud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Yassir biha umurana wa hassil biha maqasidana ya Allah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal muafi wa antas syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin waj'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ya man biyadihil ibtila wal mu'afata wasyifaa wad dawa. Nas'aluka bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata khaliluka Ibrahim alaihi salam wa hurmata kalimuka Musa alaihi salam. Ishfi man amradal muslimin min ahlil waqfil Qur'an fi hadzal makan kulliha ya Allah bijahi kalamikal qadim wa bijahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Istajib du'ana ya Allah, istajib kulla hajatuna ya Rahman. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, kami atas nama dari komunitas Riau Indonesia Mengaji mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu dalam rangka wakaf donasi Al-Quran malam hari ini. Sungguh hanya Allah sajalah yang tahu dan mampu bagaimana membalas kebaikan Bapak Ibu dalam rangka niat untuk menghidupkan kembali Al-Quran khususnya di dari tercinta kita ini. Sekali lagi kepada segenap Tuan Guru, apabila memerlukan semacam alat peraga layaknya Al-Quran yang sangat layak, silahkan hubungi saudara-saudara kami dari pasukan amal soleh di landak tercinta kita ini.
Insya Allah berapapun yang diminta kami akan serahkan dan kami akan penuhi kebutuhan Al-Quran khususnya di dari tercinta kita ini. Ucapan terima kasih yang kedua kepada segenap panitia tablik akbar, kepada Pak Kapolsek, para aparatur pemerintah atas kebolehan kami untuk mengisi safari dakwah pewakaf Al-Quran di tempat mulia ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang agak-agak kasar pun harap dimaklum adanya. Ya Bu ya. Bu, kalau ada kalimat saya tadi agak-agak kasar harap dimaklum ya Bu ya. Karena biar bagaimanapun saya ini hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terima kasih Pak Kapolsek, terima kasih Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades. Mudah-mudahan kepada segenap keluarga besar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Landak, mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Allahumma Muhammad. salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, itulah penyampaian safari dakwah dari Kiai Haji Muhammad Syarif MZ dan sekaligus doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami selaku ketua panitia safari dakwah, apabila ada kekurangan dalam penyambutan kami dan lain sebagainya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akhiri, wallahu wafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih ya. Bu ya, makasih banyak ya. Maafin. Ya, makasih. Bang, makasih ya. Keren panitia. Bang, makasih banyak ya, Bang ya. Dalam buat keluarga. Maafin ya, maafin. Sayang, ngantuk amat kamu ya? Maafin ya, abang kemalaman ya. Ya. Boleh. Abang makasih ya. Ibu. Sini dong.